Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dirahmati Allah, pada episode yang lalu sudah diuraikan semacam apa peranan saum Ramadan dalam meningkatkan kepribadian, khususnya yang bertaraf pada nafsul ammaroh, kepribadian yang cenderung untuk melakukan hal-hal yang buruk dan terbiasa dengan tindakan-tindakan yang bersifat amoral, bergelimang dengan dosa. Jadi dengan kesadaran melaksanakan saum Ramadan terlatih muncul sedikit ketaatan, itu bisa bergeser dari kepribadian ammaroh kepada kepribadian lawamah. Lawamah itu adalah mental yang saat dia melakukan kesalahan muncul rasa penyesalan, artinya masih sering juga tergoda dengan hawa nafsu, tapi juga menyesali dan berusaha juga untuk melakukan kebaikan. Jadi ya semacam kepribadian yang masih gado-gado lah kira-kira. Nah, ketika puasa itu terus dilakukan, saum Ramadan dan berbagai ibadah ditingkatkan, kepribadian yang lawamah itu bisa juga meningkat, bergeser, tapi sesungguhnya luar biasa beratnya ini. Tidak cukup hanya mungkin dengan puasa secara biasa, tapi mungkin dibarengi dengan puasa sunat, dibarengi dengan amal kebajikan yang lain. Ya tentunya yang paling pokok adalah bagaimana dia selalu konsisten melakukan sholat yang 5 waktu, bahkan ditambah dengan ya sholat sunat. Jadi yang lawamah itu berusaha betul untuk betul-betul taat kepada Allah, nanti dia lama-lama akan bisa bergeser kepada nafsul mutmainnah. Nah, bagaimana gambaran nafsul mutmainnah ini? Bisa kita lihat dalam surah Al-Fajr. Nah, kita merujuk juga langsung kepada Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbika radiyatan maradiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Artinya, hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoinya, maka masuklah ke dalam jamaah hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Nah, bila kita lihat ulasan berbagai ulama, apa itu mutmainnah? Apa gambaran tentang ketenangan? Kita lihat dari Ibnu Abbas, seperti yang saya gambarkan pada sesi sebelumnya. Saya selalu mengutip antara lain buku Tazkiyatun Nafs Dr. Anas Ahmad Karzon. Jadi saya juga menggunakan kitab itu. Jadi Ibnu Abbas radhiyallahu an, pemahaman tentang mutmainnah itu tenang, berarti membenarkan dan tampak ragu kepada firman-firman Allah. Dari Qatadah, yakni orang mukmin yang tenang jiwanya terhadap semua janji Allah. Dia optimis kepada apa yang disampaikan Allah dalam Al-Quran, janji-janji Allah, dia sangat optimis dan tidak ragu, sehingga membuatnya tenang karena dia merasa diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan jalan mental dan pandangan hidup yang sedemikian, lalu dia tidak luput dari selalu ingat kepada Allah. Nanti di dalam surah Ar-Ra'd ayat 28 itu jelas itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina amanu wa tatma'innul qulub, ya,
wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan hatinya menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tenang. Nah, orang-orang yang mau menuju ke nafsul mutmainnah, kepribadian yang tenang, kepribadian yang mutmainnah, memang zikir itu, ingat kepada Allah itu, ya, zikir zahiri, zikir lisan, sampai zikir batin menyatu dan tidak lagi beda zikir lisan, beda zikir batin atau hati. Nah, ini salah satu syarat menuju nafsul mutmainnah. Kenapa? Karena dia sangat yakin akan janji-janji Allah yang digambarkan dalam Al-Quran. Maka ciri orang yang nafsul mutmainnah itu adalah orang yang selalu menelaah Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, membaca hadis Rasul, dan melakukan berbagai ibadah. Ya, yang pokok itu yang wajib, tapi juga dia akan lakukan di luar yang pokok itu. Nah, inilah dia gambaran nafsul mutmainnah, dan shaumi Ramadan adalah salah satu pemicu dan memberi peluang agar orang sampai kepada tingkatan kepribadian mutmainnah. Saya kira ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.